Terus kalau misalkan nih dok, sering-sering USG itu bahaya nggak sih? Karena kan kayak banyak nih masih katanya orang tua tuh nanti bayinya panasan ya katanya. Terus kalau nggak radiasi, paparan radiasi nanti bayinya kasihan gitu. Itu kira-kira gimana dok? Nah itu mitos yang harus disingkirkan ya kayak. Halo Sobat KJ, apa kabar hari ini? Kembali lagi nih di podcast kita hari ini. Hari ini kebetulan kita ada kedatangan dokter spesialis obstetri dan ginekologi kita nih. Ada Dokter Alfi Marita Tristiarti SPOG. Selamat bergabung dok. Iya, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita mau bincang-bincang sedikit ya dok ya. Boleh ya dok? Boleh banget. Temanya nih sebenarnya tentang USG ya. Jadi ini kan pada kehamilan nih sebenarnya kan harusnya udah rutin ya dok ya, tapi masih banyak banget ternyata pasien-pasien datang tuh belum pernah USG sama sekali, udah mau lahiran. Jadi kita akan kasih tahu nih ke teman-teman pentingnya USG itu apa sih sebenarnya gitu. Kita mulai aja ya dok ya. Mulai. Mulai dari definisi ya dok ya. USG itu sebenarnya pemeriksaan apa sih dok? Nah, kalau USG sendiri sebenarnya kan pemeriksaan yang kita lakukan untuk screening atau antenatal care ya, yang menggunakan gelombang ultrasound. Nanti digunakan pada kehamilan karena merupakan salah satu alat penunjang yang aman untuk semua usia kehamilan di usia trimester tertentu. Nah itu salah satu program pemerintah untuk menekan kasus-kasus yang lagi marak nih akhir-akhir ini dokter Vivi, kayak misalnya stunting, terus kelainan kongenital atau cacat bawaan. Nah salah satu alat yang bisa kita gunakan ya USG itu sendiri. Banyak ya dok manfaatnya ternyata ya USG ya. Jadi selama hamil tuh kita minimal harus USG berapa kali tuh dok anjurannya? Nah ini ada anjurannya dari program pemerintah dan juga dari WHO, setidaknya untuk ibu hamil itu kita USG 4 kali untuk minimal tuh 4 kali. Nah untuk pembagiannya sendiri USG juga dibagi dalam tiga kategori. Kalau kehamilan itu ada 9 bulan, nah kita bagi dalam 3 trimester dokter Vivin. Jadi ada trimester 1 di 3 bulan awal, trimester 2 di 3 bulan tengah, dan 3 bulan akhir atau trimester akhir. Di setiap USG-nya itu untuk trimester 1 itu setidaknya 1 kali, di trimester 2 1 kali, dan di trimester 3 itu 2 kali. Sehingga secara keseluruhan itu totalnya 4 kali USG minimal yang harus dikerjakan. Gitu. Jadi minimal 4 kali nih teman-teman. Di trimester 1 1 kali, trimester 2 1 kali, dan trimester 3 itu 2 kali. Nah itu biasanya ada nggak dok ketentuan di usia berapa mungkin di trimester 1-nya, kemudian yang dinilai itu apa aja sih gitu? Ini bahasan yang panjang ya dari tiap trimesternya. Pertama paling krusial itu sebenarnya di trimester 1. Di trimester 1 tuh penilaiannya banyak banget. Satu, pertama kita memastikan nih tujuannya untuk afirmasi, benar konfirmasi apakah dia ada kehamilan. Nah yaitu satu, pada saat usia kehamilan 8 minggu terutama apakah ada kantong kehamilan yang terbentuk, dan itu adalah usia awal di mana denyut jantung janin itu harus ada. Nah kadang kan ada tuh kehamilannya kosong, janinnya nggak berkembang, ternyata ada kantong tapi kantongnya nggak ada janinnya. Yang kedua kita mau lihat lokasinya. Nah kadang ada juga saya hamil dok, terus hasilnya tes pack positif, ternyata ketika kita cari kehamilannya nggak ada di dalam rahim. Atau yang kita kenal biasanya kehamilan ektopik, atau yang masyarakat sering kenal itu dengan kehamilan di luar rahim. Nah itu juga di trimester 1. Kemudian juga nanti di trimester 1 ada juga bisa masuk trimester 1 dan trimester 2 akhir di 12 sampai 13 minggu nanti ada pemeriksaan lokal translusensi. Nah itu yang paling lagi hits nih di Instagram dan sosial media kayaknya tentang lokal translusensi. Itu semua pasien tuh semua pasti minta, dok coba dong dicek saya ini ada Down syndrome nggak ya. Nah Down syndrome mereka pemahamannya pasti lokal translusensi yang melakukan pemeriksaan, sedangkan sebenarnya itu hanya salah satu jenis kelainan yang kita lihat dari lokal translusensi. Terus lokal translusensi juga kita cek di usia 12 sampai 13 minggu. Terus naik ke trimester 2. Ke trimester 2 kita lebih melihat ke kondisi janinnya lah ya. Dimana kayak misalnya posisi janin, terus air ketuban, plasentanya itu kita nilai, terus kemudian juga ada tidak kelainan bawaan nanti di trimester 2.
Kemudian yang paling penting lagi di trimester 3. Trimester 3 adalah proses di mana kita mau masuk ke persalinan nih, sehingga screeningnya jauh lebih kita lihat namanya kesejahteraan janinnya tuh bagus atau enggak, dari jantung, plasentanya udah ada pengapuran atau tidak, tali pusar ada lilitan atau tidak, dan posisinya tuh udah masuk ke panggul atau enggak. Salah satu jadi di trimester 3 adalah penentuan ini mau ke arah mana nih persalinannya, apakah dia mau persalinan yang bisa normal atau memang butuh persalinan yang lewat abdominal atau yang kita kenal dengan operasi sesar gitu. Jadi sebenarnya dari USG juga kita bisa bantu menentukan ya dok, kira-kira nih plan ke depan apakah pasiennya tuh bisa lahir normal Iya, atau enggak ya. itu sangat menentukan di trimester 3, sehingga makanya 2 kali sendiri tuh. Di trimester lain kan 1 kali itu screening, trimester 2 1 kali, tapi di trimester 3 kita bahkan sampai 2 kali anjurannya. Karena memang menentukan itu, untuk menentukan arah mana nih cara persalinan yang aman untuk ibu dan janinnya. Gitu. Terus kalau misalkan nih dok, sering-sering USG itu bahaya nggak sih? Karena kan kayak banyak nih masih katanya orang tua tuh nanti banyak panasan ya katanya. Terus kalau enggak radiasi, paparan radiasi nanti bayinya kasihan gitu. Itu kira-kira gimana dok? Nah itu mitos yang harus disingkirkan ya, kayak di masyarakat era sekarang ya, di mana era digital udah makin berkembang, harusnya udah banyak edukasi. Intinya bahkan sampai ada pasien yang nggak pernah USG selama masa kehamilannya. Alasannya bahkan karena yaitu dari mitos keluarga itu menyebabkan kelainan kongenital janin, paparan USG-nya sendiri itu bisa bikin kelainan janin. Nah itu nggak ada. Justru USG adalah pilihan yang imaging atau pencitraan yang paling aman untuk ibu hamil dibandingkan misalnya kita ronsen. Nah itu ada radiasinya, tapi kalau sekedar USG sih nggak ada, aman banget. Jadi mitos ya teman-teman, USG itu nggak ada paparan radiasi karena dia pakainya gelombang udara, jadi aman banget untuk ibu hamil. Nggak akan bikin bayi kepanasan juga ya, karena nggak pakai udara panas juga, jadinya aman. Terus kalau misalkan dari USG sendiri dok, kita bisa nggak melihat screening juga untuk kelainan kongenital atau penyakit bawaan kayak sakit jantung mungkin bayinya atau kelainan-kelainan lain gitu? Nah itu tadi yang utama untuk pemeriksaan itu paling awal biasanya kita 8 minggu. 8 minggu kita udah bisa deteksi kelainan jantung, yaitu jantungnya tumbuh atau enggak, yang kita sebut jantungnya berkembang atau enggak. Kemudian di 12 sampai 13 minggu itu screening awal untuk kita melihat nukal translusensi tadi ya, yang sering dibilang tengkuknya itu, lehernya dok minta tolong diukur lehernya. Nah itu tuh nukal translusensi itu menyingkirkan kelainan seperti contohnya Down syndrome dan lain-lain. Kemudian penting lagi juga di 18 minggu itu kita fetal ekokardiografi. Jadi memang kita nilai tuh ada nggak ya kelainan di jantung janin. Biasanya sih kalau kita di SPOP biasa atau yang belum konsultan, biasanya nanti kita rujuk tuh kalau misalnya ada kelainan gitu. Nah, USG sendiri kan biasanya ada ini ya dok, taksiran persalinan. Jadi kapan nih kira-kira bayinya lahir? Kadang suka beda tuh dok, kalau misalkan hitung dari hari pertama hari terakhir kita sama yang di USG nih bisa kayak mungkin beda seminggu 2 minggu gitu ya dok. Sebenarnya lebih akurat yang mana sih dok? Pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau misalnya ibu hamil nih, kesalahan perempuan yang sering terjadi adalah tidak mencatat menstruasinya. Nah sebenarnya paling akurat itu kita lihat dari hari pertama hari terakhir. Tentu patokannya itu. Biasanya kalau yang kehamilannya pertama, anak pertama, masih cakep tuh, catatannya masih rinci, oke lah. Taksiran persalinan tuh intinya adalah usia kehamilan 40 minggu. jadi bukan dimana harus lahir di hari itu sih. Intinya lebih ke ini usia kehamilan 40 minggu. Biasanya rata orang Indonesia tuh di 38 minggu udah mulai ada persalinan. Nah 40 minggu tuh hanya sebagai batasan kehamilan yang aman untuk ibu hamil. Nah kalau misalnya kalian mencatat sendiri si nilai hari pertama hari terakhir, akurasinya paling benar dari situ. Nah kalau misalnya dari USG sendiri itu yang kita lihat biasanya paling gampang adalah si ukuran dari tulang pahanya. Nah itu yang paling akurat tuh memang dari pengukuran tulang, karena kalau tulang-tulang kan pasti usianya tidak akan bergeser ya. Nah taksiran itu kenapa di USG bisa berubah tergantung dari berat si dedek nih. Kalau dia gemoy, bayinya gede, terus air ketubannya juga banyak, terus resonansinya jadi kelihatan lebih besar, taksiran tuh pasti akan maju. Nah
Terus juga pada bayi-bayi yang kecil ukurannya, karena ternyata dia contohnya bayi IGR yang pertumbuhannya terhambat kan beratnya kecil tuh. Nah itu bisa taksirannya juga akan mundur gitu. Nah yang paling benar itu memang harus dari usia menstruasi. Kalaupun penentuan taksiran persalinan paling baik itu di trimester 1 waktu tubuh si janin pertama kali terdeteksi atau CRL kita bilangnya. Nah itu akurasinya paling baik di situ. Gitu. Jadi ya harus dicatat tuh HPHT. Jadi hype-nya terakhir hari pertama hype terakhir itu supaya bisa menentukan. Jadi pas suaminya juga bisa siap-siap ya dong ya bawa koper. Kalau misalkan rajin USG itu bisa mencegah kelahiran prematur juga nggak sih dok? Kalau pertanyaannya tentang kehamilan prematur ya itu memang nggak ada hubungannya sih dengan USG ya. Kelahiran prematur kan banyak faktor. Satu bisa dia infeksi, terus kemudian dua bisa ada kelainan di mulut rahimnya yang cervical incompetence itu juga bisa bikin prematuritas. Tapi ada nggak cara untuk mencegahnya? Dengan USG sebenarnya bisa dideteksi kalau kelainannya anatomis ya. Contohnya misalnya kita bisa mengukur tuh cervical length atau jarak panjang mulut rahim ibu, karena di riwayat sebelumnya dia ada keguguran berulang. Nah itu bisa kita cegah. Tapi kalau yang di kasus infeksi dan lain-lain memang USG nggak bisa untuk pencegahan. USG itu hanya berfungsi sebagai diagnosis dan screening aja. Terakhir ya dok ya, mungkin ada nggak dok hal khusus yang harus disiapin sebelum USG? Karena kan katanya kayak makan manis nih biar bayinya kelihatan gitu ya, biar cakep gitu. Ada nggak tuh dok kalau misalkan gitu Sebenarnya itu mitos aja ya. Kayaknya ramenya di TikTok ya. Tutorial cara agar fotonya bagus. Nah, ya boleh sih manis. Nah itu nggak ada sih. Intinya kalau kita pemeriksaan di trimester awal, itu kan trimester 1 tuh kita baru melihat kantong janinnya. Biasanya paling aman itu yang nahan pipis Gitu. Tapi ada tuh soalnya mispersepsi sampai pasien itu udah trimester 3 setiap USG nahan pipis dulu katanya biar kelihatan. Nah itu nggak ngefek kalau di trimester 3 ya. Kalau misalnya kita nahan pipis tujuannya biar rahimnya kelihatan itu di trimester awal, misalkan usia di bawah 8 minggu lah, itu memang penting. Cuma kadang pun kalaupun nggak kelihatan dari abdomen atau dari perut, biasanya kan kita USG transvagina dari vagina ya. Persiapan untuk nahan pipis tuh hanya untuk trimester 1. Jangan lagi nahan pipis sampai nunggu dokternya nahan pipis. Terus kemudian yang kedua, kalau untuk persiapan lain sih nggak ada ya, cukup kalau makan manis tuh nggak ada hubungannya dengan 4D cakep atau enggak. Kalau mau USG kelihatan wajah bagus tuh tergantung posisi janin dan air ketuban justru. Nah penentuan usia kehamilan pada saat USG itu juga penting. Misalkan 4D, minta 4D di usia 38 minggu sampai ke 40 minggu ya udah pasti susah. Karena posisi air ketubannya udah sedikit, kadang janin posisi udah mulai terkurang ya, dia karena untuk persiapan kehamilan nggak bisa. Kalau misalnya mau hasil bagus, biasanya kita edukasi di 28 sampai 32 minggu. Itu di mana air ketubannya bagus, janin posisinya masih terlentang, terus mata hidung semua terproyeksi dengan bagus, nah itu bagus. Jadi mau makan manis tapi minta USG 4D di 38 minggu ya nggak akan ngefek juga. Jadi nggak ada, mitos aja sih. Jadi sebenarnya persiapannya lebih ke kencingnya. Jadi kalau misalkan masih di awal-awal nahan pipis, tapi kalau udah akhir-akhir justru harus pipis biar bayinya kelihatan. Jadi sebenarnya banyak ya manfaatnya ya dok ya. USG ini selain penting untuk salah satu bagian antenatal care kita ya, selain itu juga bisa mendeteksi banyak kelainan juga. Kemudian biar persiapan lahirannya juga lebih mantep gitu. Sama ada satu lagi dokter Vivin yang penting banget yang tercantum di buku KIA sering orang miss. Jadi kalau misalnya kalian punya persalinan riwayat kehamilan dengan hipertensi di kehamilan sebelumnya atau pernah terdiagnosis dengan preeklamsia, itu wajib, bukunya wajib, dan itu bahkan udah ada di buku KIA ya, usia 12 minggu itu harus screening preeklamsia. Setidaknya 1 kali di usia 12 minggu harus ketemu sama SPOG. Jadi nggak boleh hanya di fase 1 aja untuk pasien-pasien dengan riwayat hipertensi atau masukkan ke screening. Jadi nanti petugas di fase 1 ataupun bidan layanan primer biasanya udah ada nilai screeningnya tuh. Oh ini masuk kategori hipertensi, yang ini bisa tidak termasuk dalam kategori hipertensi. Kalau udah termasuk kategori hipertensi, itu wajib hukumnya di 12 minggu untuk cek USG dengan tujuan ini bisa nggak ke arah terjadinya kelainan dengan hipertensi kita.
kayak gitu. Jadi jangan dilupakan. Kadang-kadang sering tuh di pasien kan disarankan untuk datang USG, ada yang berhalangan sehingga mundur. Nah padahal itu penting, apalagi kalau punya faktor risiko hipertensi. Itu sih ya pesannya. Ingat-ingat ya teman-teman nih, kalau misalkan pernah ada riwayat hipertensi di kehamilan pertama atau sebelumnya, ya mungkin bisa 12 minggu minta dari fase satunya untuk dirujuk ke dokter kandungan. Ya, jadi bermanfaat banget nih infonya nih dok. Makasih ya dok, aku banyak jadi tahu banyak banget nih jadinya. Dokter Alfi nih di sini bisa USG ya dok ya? Bisa OSG. Oh ya, Sekalian promosi ya. Jadi di RSUD Kramat Jati kita ada 3 dokter spesialis objin ya. Nanti untuk bulan ini itu sering nih yang salah jadwal, biasanya datang jam 1 siang, sekarang saya udah bergeser callingnya di sore hari. Jadi yang bagian pagi nanti dengan dokter Pradana dan juga dokter Desti, terus untuk jadwal saya di sore hari. Nah tujuannya yang mengcover semua ya, yang mungkin berhalangan di pagi bisa datang di calling yang sore kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk screening, datang ke poliklinik kita terbuka untuk baik yang dengan asuransi ataupun dengan pasien. Gitu. Jadi udah lebih panjang kita, dokternya udah lebih banyak, dari pagi sampai sore ada. Kalau mau ketemu dokter Alfi Senin sampai Jumat, kalau misalnya Senin sampai Kamis di sore ya dok ya, 15 sampai 17. Kalau di hari Jumat jam 8 sampai jam 11 siang. Dokternya ramah, pokoknya top banget ini. Ya, makasih banyak ya dok.